Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati, herniasi pada otak adalah sebuah komplikasi di mana terjadi pergeseran jaringan yang disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktornya misalnya seperti kita cedera, terkena benturan, terus kemudian juga bisa abses atau nanah yang ada di otak akibat jamur dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tumor. Nah, ketika terjadi herniasi komplikasi ini bahkan bisa menyebabkan kepada kematian loh pemirsa. Nah, ini kan harus kita waspadai bersama ya. Inilah akan menjadi tema kita hari ini pemirsa. Apa itu herniasi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara kita menanganinya. Tapi sebelum saya masuk ke tema utama kita hari ini, saya akan berbagi fun fact dulu kepada pemirsa seputar bagaimana sih cara membuat pikiran kita agar selalu positif. Yang pertama adalah pilihlah lingkungan yang suportif. Nah, setiap lingkungan itu kan punya aturan. Nah, ketika aturan itu bisa dijalankan dengan baik, sesuai dengan kaidah yang ada dan norma yang ada, nah ini menjadi lingkungan yang baik. Tetapi juga ada kemudian lingkungan yang memiliki norma, tapi pada saat pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik. Nah, keadilan yang ada di lingkungan itu juga berpengaruh loh kepada pola pikir kita. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki cara berpikir yang selalu positif, coba deh cari lingkungan yang suportif. Ketika lingkungan tersebut misalnya menurut kita tidak cukup suportif, coba deh cari pergaulan ataupun komunitas yang bisa mendukung menciptakan lingkungan seperti ini. Berikutnya pemirsa, mengambil tanggung jawab. Yuk, untuk kita yang sekarang belum berani untuk mengambil tanggung jawab, bisa memulai diri dengan mengambil tanggung jawab kecil. Jadilah bagian-bagian kecil dalam sebuah komunitas yang di situ kita ambil peran yang kita bisa jalankan dengan baik. Nah, dengan begitu bisa membantu kita agar selalu berpikir positif. Berikutnya adalah ubah kebiasaan nih yang semula selalu bilang tidak bisa, kemudian kita ubah menjadi selalu bisa. Karena ini kan mindset kita ya, ketika kita sudah bisa merubah mindset kita, juga secara otomatis memberikan korelasi baik kepada cara berpikir positif. Karena kemudian kalau kita selalu berpikir tidak bisa, biasanya kita tidak tahu caranya seperti apa untuk menjalankan hal tersebut, atau tidak mau mencari tahu caranya seperti apa. Nah, mulai dari awal kita ubah dulu. Dari kalimat tidak bisa menjadi bisa. Dengan begitu bisa membantu kita untuk selalu berpikir positif. Berikutnya adalah lihat sisi baiknya. Setiap peristiwa pasti akan punya dua sisi ya. Yang pertama sisi buruk dan juga sisi baik. Nah, kita harus melatih kemudian diri kita agar melihat sesuatu dari sisi baiknya. Tapi jangan lupa kita juga harus waspada terhadap sisi buruknya. Boleh memaafkan tapi juga harus waspada. Nah, disinilah kita bisa melatih bagaimana cara berpikir kita agar selalu positif dengan tadi lihat sesuatu hal dari sisi positifnya. Berikutnya yang terakhir adalah bersyukur. Nah, sebagai seorang makhluk Tuhan ya, kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita dapat, sekecil apapun yang kita terima, mulailah kita syukuri. Nah, dengan begitu kita akan selalu mensyukuri apa yang dikasih oleh Sang Pencipta, dan juga kemudian kita bisa merubah mindset kita menjadi lebih positif. Karena kalau kita melihat orang lain dengan kelebihannya dan kita selalu melihat diri kita dengan kekurangannya, pola-pola pikir negatif akan selalu muncul, baik kita dengan sosial ataupun kita dengan Sang Pencipta. Kita akan bahas nanti satu persatu bagaimana cara kita agar selalu bisa berpikir positif di segmen selanjutnya. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan kupas satu-satu fun fact seputar bagaimana cara kita membuat pikiran menjadi lebih positif. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui Zoom ada Mbak Christina selaku co-founder Perjalanan Seutuhnya dan praktisi pendidikan. Selamat pagi Mbak Christina. Halo pagi Kak. Salam sehat, apa kabar Mbak? Puji Tuhan baik, sehat. Kakak gimana? Baik. Alhamdulillah sehat juga. Mbak Christine, kita akan banyak bicara soal bagaimana cara kita merubah pola pikir kita agar menjadi positif. Nah, ternyata ada 5 fun fact nih yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama ya Mbak Christina ya. Yang pertama adalah ternyata kita harus memilih lingkungan yang suportif. Apa sih korelasinya dengan lingkungan yang suportif ini terhadap pola pikir kita yang lebih positif?
betul banget Kak. Ketika kita berada di dalam lingkungan yang suportif atau kita bisa bilang juga lingkungan yang positif ya, itu kan berarti kita juga belajar tentang kebiasaan anggota-anggota di lingkungan tersebut. Mm-mm. Kita tahu apa yang disuka, apa yang nggak disuka, dan tentunya ini sangat berpengaruh ke pikiran kita dan akhirnya akan muncul dalam perilaku kita. Kalau kita bergaulnya banyak dengan orang yang misalnya suka ngeluh, nah ini kan berarti hal-hal yang negatif nih, ngeluh terus, nggak bisa memandang hal positif dalam diri, akhirnya kita terbawa nih, jadi bawaannya ngeluh terus. Nah, beda sebaliknya kalau misalnya kita mau belajar on time, kita gabunglah dengan memang orang-orang yang on time nih. Akhirnya kan kita kalau ketika kita telat, kita ngerasa kayak malu kan. Nah, jadi secara nggak langsung, kita jadi harus belajar lebih on time lagi. Dan ini benar banget sangat berpengaruh cepat atau lambat ya. Oke, jadi antara kita kemudian terpengaruh dengan sifat mereka atau syukur-syukur kita yang sudah positif bisa memberi pengaruh baik gitu ya. Tapi kebanyakan ketika sosialnya sudah tidak suportif itu, kita yang kemudian terpengaruh dengan mereka gitu ya. Karena mereka sudah membentuk norma yang baru di mana norma tersebut tidak suportif. Berikutnya adalah ambil tanggung jawab. Nah, banyak orang berpikir ketika kita punya peran justru akan menjadikan beban dalam pikiran kita. Ternyata ini ada efek positifnya ya terhadap bagaimana pola pikir kita menjadi lebih positif. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Christina. Ya betul, ketika kita mengambil tanggung jawab, itu kan berarti kita secara tidak langsung sudah menetapkan goal ya, atau menetapkan tujuan. Nah, ketika udah ada goal atau tujuan ini gitu, kita kan pasti termotivasi nih untuk mencapai goal atau tujuan tersebut gitu ya. Akhirnya kita rubah pola pikir kita gitu, kita rubah mindset kita. Akhirnya kita mulai nih misalnya menyusun rencana gimana caranya mencapai goal tersebut, dan tentunya ketika itu bisa kita jalankan gitu ya, itu akan memberikan dampak yang positif juga buat sekolah kita. Oke, karena ada plan dan juga target tertentu ya yang harus kita gapai sehingga fokus pikiran kita akan selalu tertuju pada titik tersebut gitu ya. Itu membantu untuk kita bisa menjadi lebih positif. Berikutnya adalah ini nih yang banyak orang kemudian lupa, merubah pola pikir yang tadinya selalu bilang nggak bisa, belum dijelaskan nggak bisa, ternyata harus kita ubah menjadi selalu bilang bisa gitu. Nah, apa korelasinya dengan mengubah mindset seperti ini terhadap pola pikir kita yang akan menjadi lebih positif? Ya, benar banget. Kadang tuh manusia terlalu mudah ya untuk melabelkan dirinya dengan hal-hal negatif. Contohnya gitu ya, aduh saya nggak bisa, aduh saya bodoh, saya nggak berguna, saya gagal. Dan pokoknya kalimat-kalimat negatif yang akhirnya cenderung menyalahkan diri sendiri. Nah, ini kita bisa rubah dengan istilah namanya positive self-talk. Jadi contoh nih ya, misalnya tadi saya bilang saya bodoh misalnya gitu. Kita bisa merubah dengan hal-hal dengan kata-kata atau kalimat yang lebih positif. Aku baru aja nih melakukan kesalahan, tapi aku akan coba memperbaikinya. Nah, ketika itu kan dua kalimat yang berbeda ya. Aku baru aja buat kesalahan, aku akan coba memperbaikinya. Kata aku akan coba memperbaikinya ini, itu justru yang akan memotivasi seseorang untuk mencari jalan keluarnya. Ketika udah mencoba jalan A belum berhasil, dia justru akan berpikir jalan B bagaimana ya, jalan C bagaimana ya. Nah, inilah yang akan membuat orang semakin termotivasi, jadi pikirannya pun terisi dengan hal-hal atau solusi-solusi yang juga positif. Oke, ini sama nih seperti fun fact kita yang nomor 4. Kemudian selalu melihat dari sisi positifnya gitu, karena manusia itu mudah untuk melabelkan negatif. Jadi kita coba cari cara untuk kemudian melihat yang sisi positif. Nah, tapi bagaimana kemudian nih Mbak Christina menguatkan gitu ya, agar kita selalu bisa melihat dari sisi yang lebih positif, karena daya tarik ke sebelah kiri itu cenderung lebih besar ya, dan disupport juga dari sistem sosial media kita yang selalu kemudian memberikan hal-hal tersebut gitu. Jadi selalu di-trigger ya untuk kita memunculkan pola pikir seperti itu atau cara pandang negatif seperti itu. Ya, benar banget. Nah, sebenarnya dengan kita melihat ada sisi baiknya gitu ya, di balik dari kejadian yang mungkin tidak mengenakan, itu tuh sebenarnya kita lagi belajar untuk lebih realistis, Kak. Jadi memang kita menyadari bahwa segala sesuatu tuh ada sisi positif dan juga negatif. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini nggak semudah itu semua orang menerima hal negatif gitu ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman atau kita tanamkan nih ya Kak, itu adalah nggak semua hal itu bisa kita kendalikan. Contohnya gitu ya, kalau perkataan orang lain, tindakan orang lain, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan, itulah yang kita coba. Contohnya apa? Perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Nah, itu adalah hal-hal yang memang bisa kita kendalikan.
Ketika pikiran kita kendalikan nih ya, kita coba deh bangun rasa percaya gitu ya, dan coba menikmati hal-hal kecil gitu ya, hal-hal baik meskipun itu hal-hal kecil. Nah, menikmati hal-hal kecil tersebut itu dapat membantu kita bisa melewati hal-hal buruk yang mungkin sudah terlewati, Kak. Jadi membangun semangat baru atau spirit baru. Baik, ternyata selain untuk pola pikir positif secara horizontal, vertikal juga penting ya. Seperti poin kita di nomor 5 ini adalah bersyukur gitu. Bagaimana kemudian cara kita bersyukur ini bisa membantu pola pikir kita menjadi lebih positif? Ya, betul banget. Nah, dengan bersyukur kita tuh bisa lihat apa sih yang sebenarnya kita miliki gitu ya. Apa yang memang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita raih. Nah, itu dapat membantu kita akhirnya kita bisa achieve lebih lagi. Karena apa? Karena kita udah bisa menghargai diri kita sendiri. Kita udah bisa mencintai diri kita sendiri. Akhirnya pola mindset positif inilah terbentuk. Akhirnya kita bisa mengatasi setiap kesulitan atau setiap masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Oke, ternyata bersyukur juga sekalipun setiap hari kita lakukan gitu ya, ternyata punya peran penting dalam kemudian membentuk cara pikir positif kita. Karena tidak hanya untuk ke horizontal saja, vertikal pun dengan apa rahmat yang diberikan oleh Sang Pencipta kita harus syukuri juga gitu ya. Terima kasih Mbak Christina sudah berbagi inspirasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, itu dia tadi pembahasan kita seputar bagaimana cara kita berpikir positif. Nah, banyak cara-cara yang bisa kita lakukan step by step, dan sepertinya cara-cara ini bisa langsung kita aplikasikan ya. Jadi bagaimana kemudian cara kita meneguhkan cara pikir kita, nah itu penting untuk menjaga agar kita selalu bisa berpikir positif. Selanjutnya kita akan membahas apa itu permasalahan pada otak yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang herniasi, sebuah komplikasi yang terjadi pada organ otak kita. Seperti apa dan bagaimana cara menanganinya, kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai dengan janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan banyak berbicara seputar herniasi pada otak. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ini pemirsa. Di studio ada Dr. Martin Susanto selaku spesialis bedah saraf dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Martin, selamat bergabung. Ya, selamat pagi Mas Imam, selamat pagi pemirsa TAI TV. Terima kasih sudah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan untuk hadir di acara yang menarik pagi ini. Ya, semoga kiranya apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Dr. Martin. Kita membahas sesuatu yang sangat penting hari ini seputar dengan organ otak, di mana ini menjadi sentral untuk mengendalikan semua kegiatan kita. Dan sebelum kita masuk ke herniasi, saya mau kemudian dokter menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu organ otak, apa fungsinya, seberapa fatal ketika terjadi kerusakan dalam organ otak kita, dok? Ya, jadi sederhananya otak itu merupakan organ yang berada di rongga kepala yang dilindungi oleh tempurung kepala atau kita bilang tulang tengkorak. Di dalamnya itu otak itu akan dilapisi oleh selaput otak. Dan otak ini merupakan bagian dari susunan sistem saraf pusat selain dari sumsum tulang belakang. Oke, baik. Apa kemudian fungsinya dia sehingga sangat penting untuk organ yang lain dan juga untuk seluruh kegiatan di tubuh kita? Iya. Kalau mengenai fungsi otak, itu saya akan mungkin lebih baik kalau kita diskusikan secara singkat ya. Ya, singkatnya itu otak itu mengatur organ yang mengatur seluruh fungsi tubuh manusia. Mulai dari kita bisa berkedip matanya, kita bisa menggerakkan tangan kaki, kita bisa berpikir, itu yang dikatakan sebagai suatu fungsi luhur. Itu yang membedakan kita manusia dengan makhluk hidup lainnya. Mulai kita bisa berbicara, makan, terus bisa berdiskusi seperti kita saat ini, begitu. Itu semua dikerjakan oleh organ penting ini yang ada di dalam kepala kita. Dan ini harus kita jaga sama-sama. Terkadang kita lalai kemudian gitu ya, hanya menjaga secara fisik ketika berkendara menggunakan helm, tapi banyak juga kemudian nutrisi juga mempengaruhi ya dok ya untuk kesehatan otak kita. Tapi bicara soal kesehatan, ada juga efek baliknya yaitu kerusakan. Apa saja sih kemudian penyakit-penyakit yang ada dalam otak kita, karena masyarakat mungkin hanya tahu
stroke dan stroke gitu. Padahal kemudian kan banyak ya penyakit-penyakit lain juga yang terjadi dalam otak kita. Iya. Sebenarnya untuk kerusakan yang bisa terjadi itu ada beberapa. Mulai pertama dari kalau kita mengalami trauma atau suatu kecelakaan, itu bisa menyebabkan kerusakan otak. Macam-macam kerusakannya, mulai dari bisa perdarahan atau kerusakan jaringan saraf otak itu secara langsung. Yang kedua, bisa terjadinya suatu kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Itu juga bisa terjadi di otak. Berikutnya bisa juga karena tumor. Yang kita sering ngomong tumor di otak begitu. Itu bisa timbul, dan kelainan berikutnya bisa terjadi infeksi. Suatu proses infeksi bisa menyebabkan gangguan di otak, baik itu berupa abses ataupun peradangan secara menyeluruh, ataupun bisa berupa kelainan yang sifatnya degeneratif. Gitu. Baik, kita akan masuk ke tema kita tentang herniasi. Banyak mungkin orang bertanya, herniasi ini apa sih? Penyakit atau komplikasi atau sebutan yang lain atau sebuah gejala? Sebetulnya herniasi ini apa? Dia masuk bagian dari penyakit atau dia adalah sebuah gejala? Iya, ini pertanyaan yang bagus, Mas Imam. Dari tadi pertanyaan saya kayak soal lagi ujian begitu. Nggak bercanda. Sebenarnya ini memang karena pertanyaan dari tadi kritis-kritis. Jadi singkatnya itu, herniasi itu adalah akibat begitu dari suatu proses yang terjadi di otak. Akibat dari proses yang terjadi di otak yang saya sebutkan di awal tadi, itu akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam otak. Peningkatan tekanan di dalam otak itu akan bisa menyebabkan terjadinya herniasi. Tidak semua kelainan tersebut nantinya akan menyebabkan herniasi, tapi kelainan otak yang tidak bisa terkompensasi atau yang peninggian tekanan di dalam otak itu yang tidak terkompensasi bisa menyebabkan herniasi otak. Jadi herniasi otak itu sendiri adalah pergeseran jaringan otak yang normalnya ada di suatu tempat tertentu dan itu terdorong ke tempat lainnya. Itu definisinya untuk herniasi otak sendiri. Oke, kita akan coba gambarkan kepada pemirsa Bincang Sehati ya. Kalau misalnya dalam otak kita, mungkin kalau kita belajar biologi dulu ya dok ya, ada otak kanan dan otak kiri. Nah kalau herniasi itu terjadi pergeseran, mungkin kalau misalnya boleh digambarkan, bagian sebelah mana yang menggeser, kiri kanan atau seperti apa? Iya, untuk pergeseran otak itu sendiri kita harus tahu bagian otak itu tadi betul. Nah jadi bagian otak itu klasifikasinya ada beberapa, tapi singkatnya lagi itu kita bisa bilang ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah otak itu pun terbagi antara kiri dengan kanan. Jadi ada selaput pemisahnya antara bagian kiri kanan, bagian antara otak besar, otak kecil, itu ada selaputnya. Jadi yang dikatakan herniasi itu kalau ada pergeseran jaringan otak, pokoknya ada pendorongan saja, bisa melewati dari selaput itu, dari kiri ke kanan ataupun atas ke bawah, begitu, atau melewati dasar tulang tengkorak itu sendiri. Karena memang sebetulnya herniasi itu sendiri ada beberapa jenis, tapi prinsipnya itu kalau ada pergeseran jaringan otak itu akan bisa menyebabkan gangguan yang herniasi tadi fatal. Kita sebut sebagai herniasi, itu komplikasi berarti. Komplikasi, betul. Oke, baik. Kita akan runtut dari faktornya. Tadi kan ada faktor benturan. Sebetulnya apa yang terjadi ketika kepala kita, katakan kecelakaan, karena angka kecelakaan juga di Indonesia cukup tinggi. Terus kemudian pengguna helm juga di Indonesia untuk keselamatan safety ridingnya juga sangat rendah. Apa yang terjadi ketika terjadi benturan gitu ya dalam otak kita dan kemudian bisa menyebabkan komplikasi herniasi itu, dok? Iya. Kalau benturan itu sendiri itu bisa menyebabkan kerusakan dua hal. Yang pertama kerusakan secara langsung di tempat lokasi benturan, dan juga yang kedua itu lokasi akibat gaya yang dihantarkan dari benturan itu tadi ke tempat lain. Nah, baik gaya yang akibat benturan langsung ataupun yang secara tidak langsung itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di dalam otak. Nah perdarahan di dalam otak inilah itu yang bisa menyebabkan herniasi otak tadi. Karena sesuai definisi di awal tadi, kalau herniasi otak sendiri pergeseran jaringan otak. Nah kalau dalam kasus trauma, pergeseran jaringan otaknya ini adalah karena darah yang akibat trauma tadi. Termasuk abses juga. Termasuk ketika abses. ada bakteri kemudian menggumpal dan nanah di sana, itu juga terjadi herniasi gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau pada proses infeksi itu pada dasarnya tubuh akan memiliki respon imun, di mana kita akan berusaha membatasi infeksi tersebut dengan membentuk kapsul dari infeksi yang kuman yang ada. Nah itu dengan terbentuknya kapsul itu sendiri tadi, itu bisa akan terjadi abses yang kita katakan sudah fase yang terkapsulated begitu. Nah dengan adanya penambahan massa di rongga kepala itu tadi,
itu lagi-lagi akan bisa menyebabkan pendorongan jaringan otak, bisa menyebabkan herniasi. Oke, ada juga permasalahan seperti tumor yang banyak mungkin familiar ya di masyarakat kita, tumor otak. Itu juga termasuk kemudian ke herniasi. Apa sih kemudian yang terjadi dari tumor itu hingga kemudian dia mendorong jaringan yang ada di otak kita? Iya. Lagi-lagi pokoknya kalau herniasi itu ada pendorongan jaringan otak. Tadi betul yang Mas Imam bilang. Tumor itu bisa berada di bagian otak manapun. Di otak besar, otak kecil, bahkan di batang otak pun juga bisa begitu. Yang jadi problem itu selain tumor itu sendiri merusak jaringan otak di mana dia berada, dia bisa menyebabkan pendorongan jaringan otak yang akhirnya jaringan otak itu bisa rusak dan dia bisa merusak jaringan otak lain yang fungsinya itu bisa bersifat vital gitu. Jadi ya kembali lagi prinsipnya semua baik etiologi dari herniasi otak ini kerusakannya itu bisa disebabkan karena si jaringan otak yang terdorong itu rusak. Dan jaringan otak yang rusak tadi itu akan bisa mendorong jaringan otak lain yang normal yang lainnya, sehingga itu bisa rusak juga. Yang menarik adalah ternyata stroke ini juga bisa menjadi faktor. Padahal yang kita pahami dan juga masyarakat mungkin pahami kebanyakan gitu ya dok, bahwa stroke itu hanya terjadi sumbatan dalam sebuah pembuluh darah akibat misalnya ada penumpukan penumpukan lemak dan lain sebagainya, sehingga aliran darah itu tidak secara maksimal menyalur kepada otak kita gitu. Apa hubungan dan korelasinya sehingga kemudian itu menyebabkan menjadi salah satu faktor dari herniasi tadi? Karena banyak loh masyarakat kita yang sekarang di rumah sedang stroke, menjalani terapi gitu, tapi mungkin tidak tahu akan ada ancaman herniasi yang akan mereka hadapi nantinya. Iya. Kalau kita bicara stroke itu adalah adanya jaringan otak yang mati atau rusak. Nah, penyebabnya kenapa? Stroke itu ada dua macam sebetulnya. Ada pertama yang karena sumbatan, yang tadi Mas Imam sampaikan. Yang kedua itu karena stroke perdarahan. Nah, keduanya ini memiliki persamaan, yaitu jaringan otaknya ada yang rusak atau mati. Kenapa matinya? Karena kita tidak dapat memberikan aliran darah yang cukup ke jaringan otak tersebut. Lalu apa dampaknya? Ketika otak mengalami kekurangan suplai darah, dia akan memiliki respon-respon tertentu yang pada nantinya kalau ini terjadi terus-menerus akan bisa menyebabkan otaknya itu akan jadi bengkak. Dengan terjadinya bengkak otak di regio tertentu, otomatis lagi-lagi dia bisa menyebabkan pendorongan jaringan otak tersebut ke tempat lain, makanya bisa terjadi herniasi otak. Oke, ternyata ada korelasinya di sana gitu. Selama ini kita hanya berpikir untuk ketika stroke melakukan terapi, terus kemudian berharap semoga bisa sembuh gitu ya. Ternyata ada juga nanti ke arah sana gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas lebih banyak dok seputar bagaimana cara menanganinya. Terus juga diagnosanya seperti apa. Bisa nggak sih kemudian ciri-cirinya nanti kita ketahui dok ya. Nah, untuk Anda pemirsa kayaknya perbincangan ini lebih seru kalau misalnya Anda bisa bergabung bersama kami ya. Untuk Anda yang ingin menanyakan langsung nih dengan Dr. Martin, Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Bincang Saati. Terima kasih Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini bersama dengan Dr. Martin Susanto selaku spesialis bedah saraf dari Seci Hospital. Kita masih akan membahas seputar herniasi. Nah, tadi di awal kita sudah banyak membahas definisinya dan juga faktor penyebabnya. Mungkin sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Sebetulnya bisa terlihat nggak sih dok secara kasat mata gitu ya, ataupun perilaku ataupun dari apa yang kita rasakan di tubuh kita gitu, bahwa kita sedang mengalami herniasi di dalam organ otak kita? Ya, umumnya kalau seorang pasien mengalami herniasi otak itu artinya sudah terjadi kerusakan otak yang cukup berat. Artinya gejalanya ya bisa dimulai dari pasien itu nyeri kepala hebat, kelemahan tubuh sesisi, sampai akhirnya pasiennya bisa ada kesulitan bicara dan koma atau penurunan kesadaran, atau bahkan bisa sampai kematian. Begitu. Itu yang gambarannya kira-kira bagaimana orang yang mengalami herniasi itu tadi. Untuk penegakan diagnosanya sendiri itu harus dari laboratorium, katakan misalnya harus MRI, atau bisa kemudian dengan cara lain mengetahui bahwa Anda sudah bisa ditegakkan diagnosa herniasi. Ya. Semua untuk suatu menegakkan diagnosa kita tentunya butuh pemeriksaan klinis. Kita harus melihat pasien itu bukan cuma dari
satu sisi, tapi secara menyeluruh begitu. Jadi kita harus lihat bagaimana kondisi fisiknya, itu satu. Terus yang kedua ditunjang oleh pemeriksaan lain seperti radiologi yang dikatakan tadi Mas Imam. Bisa dengan MRI, bisa dengan CT scan. Cuman pemeriksaan MRI itu akan lebih sensitif untuk melihat struktur jaringan otak. Karena dia memang lebih sensitif untuk melihat jaringan lunak begitu. Jadi untuk menegakkan diagnosa terjadinya herniasi, kita butuh pemeriksaan klinis, melihat fisik pasiennya itu sendiri bagaimana, lihat keluhannya, dan ditunjang dengan pemeriksaan radiologis gitu. Oke. Banyak kemudian kan kalau masyarakat mengaitkan sebuah penyakit dengan stadium tingkatan gitu. Kalau herniasi ini dia ada tingkatan seperti itu, atau ya sudah karena memang sudah terjadi kerusakan jaringan tadi, dia tidak ada pengelompokan bahwa masih stadium 1, baru stadium 2 atau seterusnya. Tidak ada. Untuk herniasi otak itu sendiri tidak ada gradasi untuk stadium 1, 2, 3, 4 itu secara umum ya nggak ada yang kita tahu. Kalau memang sudah terjadi herniasi ya artinya sudah terjadi suatu proses kerusakan otak yang cukup berat. Oke, baik. Nah dok, sekarang kan kemudian anak-anak muda sudah mulai gaya hidupnya lebih sehat atau lebih baik gitu ya. Mereka lebih sadar melakukan sebuah general check up ya, sekalipun misalnya masih standar saja gitu ya. Apa yang harus menjadi perhatian anak-anak muda kita, teman-teman kita yang ingin tahu bahwa kesehatan jaringan otak kita tuh seberapa baik, kemudian juga apakah kemudian ada indikasi akan terjadinya herniasi gitu. Bagaimana cara kemudian poin-poin apa yang harus mereka lakukan pengecekan agar mereka tahu bahwa kondisi jaringan otak saya sehat gitu. Ya sebetulnya balik lagi kembali ke etiologi atau penyebab dari si herniasi itu sendiri. Yang tadi saya bilang ada trauma, tumor, kelainan kongenital, kelainan pembuluh darah atau kayak stroke yang Mas Imam bilang tadi. Bisa juga hidrosefalus atau kelainan degeneratif lainnya begitu. Ya secara umum kalau kita mau lihat bagaimana fungsi otak kita, ya kita bisa nggak perlu untuk melihat dari pemeriksaan radiologis, kita lihat aja dari kondisi kita sehari-hari. Karena itu yang tadi menjadi faktornya. Itu bisa memberikan gambaran begitu. Adakah perubahan dari kebiasaan atau perilaku kita sehari-hari itu bisa terlihat gitu. Nantinya kalau memang ada suatu gejala yang mengarah spesifik seperti nyeri kepala atau yang ada kelemahan tubuh, bisa sesisi, bisa tidak, bisa ada riwayat pingsan atau kejang. Nah, itu baru baiknya segera diperiksakan ke dokter. Nantinya harusnya akan dievaluasi dan didiagnosa lebih lanjut bagaimana. Oke, untuk mengetahui kesehatan otak kita, lihatlah dari pengecekan tadi yang faktor penyebabnya. Kemudian kalau misalnya sudah ada beberapa peristiwa seperti pusing sampai dengan kejang ataupun hal lainnya, baru kemudian melakukan pemeriksaan untuk dilakukan screening begitu ya dok ya. Betul. Oke, baik. Kita akan buka dulu dok penanya dari Instagram yang sudah menanyakan melalui Instagram kami dari Pinjang Sati Dai TV ya dokter ya. Saya akan bantu bacakan. Yang pertama dari @wahyu05. Dok, adik saya usia 6 tahun. Beberapa waktu lalu kepala terkena bola yang ditendang oleh temannya. Dia sampai jatuh duduk. Setelah itu kepalanya sempat pusing dan muntah. Sekarang nggak ada keluhan lagi. Kedepannya bahaya nggak ya dok? Nah, apa yang harus dilakukan nih dok oleh Mas Wahyu? Karena kasusnya tadi benturan ya. Terkena bola dan kemudian dia jatuh duduk. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau suatu trauma atau benturan pada kepala, itu yang kita lihat efek jangka pendek dan efek jangka panjangnya. Kalau yang jangka pendek yang bisa terjadi itu pertama bisa terjadi gegar otak. Gegar otak itu hanya berupa pergerakan otak yang tidak semestinya terjadi. Itu keluhannya apa ya, bisa berupa tanpa keluhan atau bisa berupa keluhannya nyeri kepala sementara. Itu untuk gegar otak. Kalau terjadi sampai memar otak, itu bisa terjadi artinya ada perdarahan di dalam otak begitu, atau perdarahan di tepi otak. Nah, kalau terjadi perdarahan umumnya pasti akan timbul gejala. Kenapa timbul gejala? Karena perdarahan itu akan menekan struktur jaringan otak normal yang misalnya fungsinya untuk mengatur pergerakan tangan atau kaki. Nah, itu bisa terjadi kelemahan di situ. Itu bisa terlihat dari pasien pada saat itu. Makanya untuk efek yang jangka pendeknya kita bisa tahu, kita bisa tanyakan atau kita bisa lihat ada nggak keluhan. Kalau cuma pada saat kejadian terkena benturan atau
tadi terkena bola terus terjatuh, terduduk, nggak ada keluhan lain, ya semestinya untuk efek jangka pendeknya kemungkinan besar tidak ada gangguan. Tapi kalau sampai ada keluhan nyeri kepala yang berkepanjangan, atau sampai ada keluhan sempat ada cerita pingsan, atau sempat ada muntah begitu, itu kita biasanya harus observasi di rumah sakit, bisa sampai 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Untuk apa? Karena ada kemungkinan kalau memang terjadi benturan yang menyebabkan kelainan klinis tersebut, itu bisa terjadi perdarahan yang nantinya bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, dari penelitian antara 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu biasanya perdarahan bisa terjadi maksimal di periode tersebut. Lewat dari 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam biasanya resiko terjadi pertambahan darah atau pembentukan darah baru akibat benturan itu kecil. Itu untuk yang jangka pendek. Kalau jangka panjang bisa juga macam-macam, bisa pasien nanti bisa terjadi kejang begitu. Untuk jangka pendek juga bisa kejang, tapi nantinya untuk jangka panjang juga bisa terjadi kejang, penurunan kognitif ataupun ya nyeri kepala yang berkepanjangan begitu yang kalau ringannya. Nah, ini menarik juga nih, terkadang kalau kita ya sekarang ada tren misalnya bersepeda gitu ya, tidak sedikit kemudian para sepeda juga kemudian jatuh saat berkendara gitu, dan dengan model perlindungan kepala yang tidak semaksimal misalnya kendaraan bermotor gitu. Apakah harus menunggu sampai ada misalnya gejala tadi 1 atau 2 kali 24 jam, atau mereka kalau misalnya memang ingin tahu bisa langsung melakukan observasi? Baiknya gimana sih? Karena kan ada juga yang khawatir dok gitu, Bo. Saya khawatir misalnya terjadi masalah lebih lanjut, makanya saya melakukan observasi gitu. Iya. Pertama ya kalau jatuh dilihat dulu ada luka terbuka atau enggak, begitu. Itu satu. Kalau luka terbuka ya lecet mungkin bisa bersihkan dulu, itu yang harus dikerjakan. Terus yang kedua dipastikan dulu pasiennya ini setelah jatuh apakah sadar atau tidak. Kalau tidak sadar otomatis ya harus segera dibawa ke tempat rumah sakit terdekat. Kalau misalnya pasiennya sadar nggak ada keluhan, ya kita bisa observasi. Dilihat lagi-lagi kita nunggu ada nggak gejala yang muncul, nyeri kepala tadi atau sempat ada pingsan nggak begitu, atau ada muntah atau ada kejang. Itu yang kita lihat. Nah kalau ada ya lagi-lagi ya kita harus periksakan. Tapi intinya tetap observasi itu menjadi hal yang penting gitu ya. Kalau misalnya memang khawatir ya silahkan melakukan observasi, tidak ada salahnya gitu, tanpa harus menunggu gejala tadi gitu. Karena itu sebagian orang kemudian terlalu khawatir terhadap kondisi kesehatan gitu ya, kemudian harus dengan tepat dan cepat melakukan observasi gitu. Apalagi kalau misalnya mereka juga sudah punya asuransi gitu ya, bisa dengan mudah untuk kemudian melakukan hal tersebut. Nah dokter, bicara soal tadi anak-anak juga kan usia 6 tahun ya, ada juga kita mengenal yang namanya baby shaking syndrome gitu. Ini juga bisa berbahaya dan sampai menuju ke pergeseran jaringan otak nggak sih dok terhadap anak-anak kita? Karena orang tua kan terkadang suka lupa bermain dengan anak, dilempar, dibalikan seperti ini, terus kembalikan lagi ke posisi ke atas gitu. Itu bahaya nggak sih dok? Sebelumnya saya pengen tahu Mas Imam udah punya anak? Sudah. Udah ya? Oh makanya ini bisa pengetahuannya luas dari tadi. Ya, jadi second baby syndrome itu adalah guncangan pada kepala bayi yang bisa menimbulkan terjadinya perdarahan di bawah selaput otak. Umumnya di bawah selaput otak, atau istilah kita bilang terjadi subdural hematom. Nah, perdarahan di bawah selaput otak ini bisa bersifat fatal, bisa hanya ringan. Kapan dikatakan fatal? Yaitu kalau bisa terjadi herniasi. Kapan terjadi herniasi? Kalau volumenya mencapai ukuran tertentu yang menyebabkan kompensasi otaknya itu terganggu. Gitu. Ya kurang lebih sih intinya bisa menyebabkan herniasi otak. Apakah bisa atau tidak? Ya bisa begitu, tapi tidak selalu. Baik. Wah, ini menjadi catatan ya untuk para orang tua. Jangan kemudian meremehkan, kita hanya ingin bersenang-senang, bercanda, tapi ternyata efek dari apa yang kita lakukan ini juga berbahaya kepada anak-anak kita. Nah, kita akan berbicara seputar apa sih kemudian herniasi, dampaknya sampai dengan di beberapa jurnal saya baca sampai bisa kematian gitu. Sebetulnya kenapa bisa sampai separah itu, Dok? Ya singkatnya begini, herniasi otak itu tadi saya bilang pergeseran jaringan otak yang tadinya ada di tempat tertentu bergeser ke tempat lain. Nah, bergeser ke tempat lainnya dia menyebabkan apa? Otak lainnya itu tertekan. Jadi kalau misalnya otak yang tertekan itu adalah fungsi yang mengatur pusat kesadaran, orangnya bisa pingsan, bisa nggak sadar, bisa koma. Kalau dia mengatur
mendorong terus terkena area yang mengatur pusat pernapasan, napasnya bisa terganggu begitu. Ya, jadi kembali lagi kenapa bisa menyebabkan kematian? Ya karena adanya proses kompensasi otak yang terganggu akibat peningkatan tekanan di dalam otak tadi yang menyebabkan struktur otak normal lainnya tertekan. Nah, itu struktur otak normalnya itu ya bergantung fungsinya apa, itu bisa kalau otak yang penting tertekan ya bisa sampai kematian. Kalau kesadaran dia bisa koma, berkepanjangan. Kalau tidak ditangani bisa berkepanjangan. Oke, berarti selama kemudian katakan misalnya permasalahan di tumor terus menekan bagian otak yang memang kesadaran, dia akan koma terus. Iya, selama dia tidak ditangani begitu. Atau selama otaknya sudah tidak bisa melakukan kompensasi. Karena bisa aja kadang ada orang yang ngomong, saya pernah punya kasus pasien memiliki tumor di dekat batang otak begitu, yang memang dekat dengan pusat kesadaran. Tapi selama otaknya masih ada kompensasi, dalam periode tersebut dia bisa saja kesadarannya tidak sampai turun drastis atau tidak sampai betul-betul orang istilah ngomong koma begitu, tapi koma ada gradasinya sebetulnya, itu baru ada angkanya. Tapi ya kembali lagi tergantung selama kompensasi otaknya itu masih bisa menjaga atau mengatasi peninggian tekanan dalam otak, ya gejalanya belum tentu berat. Oke, baik. Kita bicara soal pengobatan karena ini lagi-lagi semua orang ingin sembuh gitu ketika sakit. Kalau herniasi itu proses pengobatannya gimana? Apakah bergantung kepada faktornya tadi penanganannya? Karena faktornya tadi juga kan berbeda-beda gitu penyebabnya, seperti apa? Ya, lagi-lagi ya kembali ke penyebabnya herniasi otak itu tadi. Ya pada prinsipnya kita harus menurunkan tekanan dalam otak yang berlebih. Karena otak itu kan tadi saya bilang ada di dalam rongga kepala yang ditutup oleh tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini sifatnya ya jadi suatu rongga tertutup. Kalau ada penambahan suatu volume atau ada suatu massa di dalam rongga kepala, itu akan menyebabkan tekanan yang meningkat. Jadi bagaimana menanganinya? Ya itu harus tekanannya diturunkan. Yang meningkat tadi. Gimana cara menurunkannya? Bisa dengan medikamentosa atau dengan pengobatan, bisa juga dengan terapi yang lebih invasif begitu, seperti pembedahan. Tapi prinsipnya sekali lagi kita harus kembali ke penyebab dari si herniasi itu tadi. Itu yang ditreat terlebih dulu. Oke, itu yang ditreat terlebih dahulu, penyebabnya apa, itulah kemudian diselesaikan gitu ya. Kalau bicara soal sembuh total, karena kan ada beberapa kerusakan gitu ya di dalam otak. Sebetulnya definitif sembuh total di dalam otak tuh ada nggak sih dok? Atau itu mengambil alih sebuah jaringan tertentu terhadap sistem yang rusak sebelumnya? Ya kalau orang ngomong mau sembuh total itu relatif, kembali lagi ke pengertian orang masing-masing. Kalau misalkan contohnya ada orang terkena stroke begitu sembuh total, yang penting bisa jalan itu udah sembuh. Nah itu bisa sembuh, bisa aja begitu. Tapi kalau memang orangnya mengatakan menurut dia sembuh total itu bisa berjalan kembali seperti semula, itu bisa, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Begitu. Kenapa bisa ya, bisa tidak? Ya bergantung dari keparahan kerusakan otak yang sudah terjadi. Kalau memang sifatnya itu kerusakannya itu masih ringan, ya itu bisa kembali pulih. Kenapa bisa kembali pulih? Karena bukan berarti otak yang tadinya rusak itu bisa kembali seperti semula, bukan. Karena jaringan otak itu dia berbeda dengan jaringan otak lain. Kalau seperti kayak kulit kita berdarah begitu, bisa sembuh, nutup lagi, dirawat. Tapi kalau otak sekali mengalami kerusakan biasanya akan permanen. Kenapa saya ngomong biasanya? Karena selama ini yang kita manusia ketahui, kalau terjadi kerusakan otak yang sifatnya itu diakibatkan karena stroke ya, contohnya itu akan terjadi kerusakan permanen. Tapi kok bisa ada yang pulih lagi? Ya itu ada beberapa dugaan atau beberapa teori. Ada yang mengatakan bahwa jaringan otak di sekitar yang mengalami kerusakan itu mengambil alih fungsi otak yang rusak tadi. Jadi bisa aja pemulihan begitu. Ada lagi sebetulnya yang lebih jauh lagi, memang ada yang mengatakan adanya suatu di badan kita memiliki sel punca atau dikatakan stem cell. Nah itu bisa diduga memberikan perbaikan kondisi. Karena dia bisa mengeluarkan zat-zat tertentu yang bisa memicu untuk si jaringan otak sekitar tadi mengambil alih fungsi. Tapi secara umum kalau ditanyakan apakah jaringan otak yang sekali sudah rusak bisa akan pulih kembali atau hidup kembali gitu? Biasanya tidak. Oke. Ini harus menjadi catatan ya, karena ini harus kita jaga dengan baik nih pemirsa ya, jaringan otak kita agar kemudian tidak rusak. Karena ketika rusak biasanya atau umumnya itu tidak akan sembuh karena sudah rusak permanen.
hanya kemudian jaringan lain lah yang menggantikan fungsi kerjanya itu. Baik, kita akan sambung nanti ya dokter ya di segmen selanjutnya. Ada pemirsa penelpon yang akan nanti bertanya langsung dengan Dr. Martin. Kita akan bahas nanti. Jangan beranjak dari layar kaca Anda pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Saat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan menanyakan langsung seputar dengan permasalahan kesehatan otak ataupun spesifik dengan judul kita yaitu herniasi. Nah, sudah ada penelpon yang tersambung melalui line telepon kita. Saya akan sapa ya dokter ya, saya akan bantu sapa. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nuraini. Ya, Ibu Nuraini di mana, Bu? Di Bekasi. Baik. Bu Nuraini, apa keluhannya dan apa yang ingin ditanyakan kepada Dr. Martin? Gini ya dok ya, saya kan pernah kecelakaan 2 tahun yang lalu. Ya, dilanjutkan silakan. Tapi kok sampai sekarang masih terasa pusing gitu loh. Oke, ada keluhan lain Bu mungkin yang dirasakan? Nggak ada keluhan lain sih, cuman kalau mau tidur kok kepala kayak goyang-goyang, semua kayak goyang-goyang gitu. Oke, Dr. Martin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, selamat pagi Ibu Nuraini. Sebelumnya terima kasih sudah menghubungi kami. Iya, udah itu aja dok. Iya, terima kasih sudah menghubungi kami. Sebelumnya saya pengen tahu kejadiannya sudah berapa lama ya, Ibu? Ya, Bu Nuraini. Oke, seperti udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya, oke. Jadi selama 2 tahun itu apakah nyeri kepalanya itu sama terus atau makin hari makin bertambah berat? Ya, Bu Nuraini. Enggak, emang rasanya seperti itu terus, nggak semakin berat nggak. Iya, nyeri kepalanya jadi sama ya sejak kejadian trauma sampai sekarang nyeri kepalanya sama terus seperti itu ya? Iya. Baik. Oke. Sudah cukup mungkin datanya ya dok ya. Iya. Kita akan tutup dan kita akan coba jawab ya dokter ya. Oke, baik. Iya. Bu Nuraini akan dijawab oleh Dr. Martin ya. Kita tutup dulu teleponnya. Terima kasih sudah menghubungi Bincang Sehati. Nah silakan dok, bagaimana dengan kasus seperti ini? Kecelakaan, kemudian juga tadi kayaknya 2 tahun merasa pusing dan ada jahitan. Iya. Kalau sebetulnya kita kembali lagi ke arah trauma yang tadi saya sempat sampaikan. Nyeri kepala itu, trauma kepala itu bisa menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Nah jangka pendeknya ya pada saat kejadian bisa terjadi nyeri kepala. Nah kalau jangka panjangnya nyeri kepalanya bisa berkepanjangan. Nah sebaiknya sebetulnya kalau ada nyeri kepala yang berkepanjangan ya diperiksakan dulu, datang ke dokter untuk kita evaluasi lebih lanjut. Karena selain keluhan nyeri kepala mungkin bisa ada keluhan lainnya yang tidak disadari oleh Ibu Nuraini tadi gitu. Lalu berdasarkan pemeriksaan itu tadi baru kita bisa menentukan apakah nantinya membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Ya lanjutannya dapat berupa pemeriksaan radiologi begitu. Apakah yang sederhana mulai dari butuh ronsen atau sampai CT scan atau bahkan MRI. Tapi ya untuk saat ini menurut saya lebih baik diperiksakan dulu untuk melihat. Karena kalau sudah gejalanya nyeri kepalanya sama dan 2 tahun itu terjadi terus menerus ya akan lebih baik kalau bisa ditangani karena pasti itu nggak nyaman untuk pasiennya. Oke, sama itu berarti ada frekuensi tertentu nggak yang bisa kemudian menjadi catatan? Misalkan setiap pagi atau setiap sore atau dalam 1 hari setidaknya 1 kali merasakan pusing yang sama? Nggak tentu sih. Sebetulnya kalau orang karena trauma itu ya tidak selalu akan ngomong oh nyerinya pagi hari, nyerinya di malam hari begitu. Kalau penyebabnya karena tumor iya bisa kita ngomong biasanya nyeri kepalanya di pagi hari memberat begitu, nanti sering bertambah hari akan makin berkurang, itu betul. Tapi kalau untuk di trauma bisa terjadi kapan saja untuk nyeri kepalanya. Termasuk seperti Bu Nuraini tadi dia ada catatan ada jahitan kurang lebih 8 jahitan gitu, berarti ada sobek gitu. Iya. Oke, itu bisa kemungkinan karena itu. Bisa, tapi ya umumnya sekali lagi kita harus evaluasi lah begitu. Secara menyeluruh akan sulit sebetulnya kalau kita melihat kasus trauma, tapi kita nggak melihat orangnya langsung, nggak melihat langsung kondisi situasi luka jahitannya seperti apa, karena kemungkinannya masih banyak begitu. Oke, baik.
Ini kan kasusnya 2 tahun ya dok ya? Iya. Berarti udah lumayan lama gitu. Sebetulnya kalau secara ideal atau baiknya setelah benturan seperti kasus Bu Nuraini tadi, kecelakaan dengan kemudian harus melakukan jahitan dan merasa pusing gitu. Di hari keberapa atau ketika merasakan pusing keberapa kemudian harus observasi. Karena sepertinya kalau 2 tahun terlalu lama untuk menunggu. Iya, untuk waktunya sebetulnya nggak ada. Itu kembali lagi ke pasiennya atau ke Ibu Nuraininya. Setelah kejadian trauma, kalau memang dia terjadi terus-menerus, nggak usah nunggu sampai 2 tahun, ya misalnya seminggu begitu masih nyerinya masih berulang terus ya, baiknya memeriksakan diri langsung ke rumah sakit. Gitu. Oke, jangan kemudian ditunda seperti ini, hanya diganjal oleh paracetamol mungkin gitu ya. Justru nggak melakukan pemeriksaan, khawatirnya kemudian terjadi tadi gitu ya, ada trauma, terus ada mungkin gegar otak, dan kemudian ada pergeseran tadi ya dok ya. Oke, baik. Dr. Martin, terima kasih sudah berbagi inspirasi dan juga informasi kesehatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga karena banyak ilmu yang saya terima hari ini. Banyak hal baru juga yang saya ternyata ketahui, yang awalnya saya belum ketahui, ternyata Dr. Martin juga banyak menjelaskan. Terima kasih, semoga juga bisa bermanfaat untuk pemirsa Bincang Saat. Terima kasih dok, salam sehat. Selamat beraktivitas kembali dokter. Baik. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Dr. Martin seputar bagaimana permasalahan kesehatan otak. Nah, untuk Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di 089 800 5000 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya Imam Asyari pamit, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehati dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.